Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 WiFi only sidik jari on warna putih ya, dengan harga Rp1.850.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak atas ordernya. Sesuai dengan deskripsi ya, ini unitnya WiFi only, hanya bisa menggunakan WiFi, tidak bisa pakai SIM card. Kalaupun bisa ya, itu kadang bisa dipancing menggunakan kartu Indosat atau Tri ya. Jadi kadang bisa ya sinyalnya muncul dipancing. Bagaimana cara memancingnya nanti bisa DM kami via chat ya, via DM di Shopee seperti itu. Sudah kita siapkan tutorial cara memancing handphone, cara memancing sinyal internet handphone yang sudah terblokir seperti ini. Nanti bisa dicoba ya. Bisa chat kami untuk tutorialnya di Shopee seperti itu. Dan seperti biasa ya, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Bandung. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya. Untuk kelengkapan sesuai dengan deskripsi, HP plus softcase. Untuk softcase-nya bisa bekas bisa baru tergantung stok yang ada. Jika stok kosong maka akan dikirim unit only. Kebetulan ini stok kami sisa yang bekas ya, tetapi meskipun bekas ini hardcase ya, jadi tebal, bukan softcase yang tipis. Ini hardcase bekas dan masih bagus. Kemudian kita tunjukkan nomor email ya, ketik bintang pagar 06 pagar ya. Untuk nomor email kita tutupi ya, karena ini termasuk privasi. Kita tunjukkan 4 digit terakhir yaitu 1585. Untuk nomor email lengkapnya nanti bisa kita kirim via chat atau via DM di Shopee. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri ya. Dan tolong setelah barang tiba, setelah barang sampai, lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan nomor email yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan mudah untuk ditangani seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengecekan fisik ya. Kita tunjukkan fisik bagian depan. Ini sudah ada tempered glassnya ya, bisa dilihat ini sudah ada tempered glassnya. Ini memasangnya masih ada gelembung ya. Ini sudah hilang ya. Sudah ada tempered glassnya, dan tempered glassnya masih lumayan bagus ya, tidak ada retak, tidak ada pecah. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga masih mulus, kaca kamera juga mulus, tidak ada retak, pecah, noda, embun ataupun tidak ada jamur ya di kameranya. Untuk backdoornya juga masih utuh, mulus sesuai dengan deskripsi. Kemudian untuk bagian samping ini juga mulus ya, bagian samping juga mulus. Ini tombol shutter kamera, tombol power, sensor sidik jari on ya, nanti kita cek. Kemudian ini tombol volume masih mulus juga sesuai dengan deskripsi. Kemudian fisik bagian atas juga masih mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card. Jadi di sini jika kita buka ada satu slot micro SD dan satu SIM card. Internalnya sendiri 64 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah memori hingga 256 GB. Usahakan kalau beli memori beli yang original, karena banyak sekali memori bajakan ya. Usahakan beli di Shopee Mall atau official store ya, seperti itu, yang jelas-jelas dari officialnya, karena saya sendiri pernah tertipu ya beli memori itu. Kemudian kita untuk fisik bagian sini juga masih mulus seperti ini ya, masih mulus. Bagian bawah juga masih mulus seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar ya.
Yang pertama kita cek touchscreen. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau sampaikan 3 tips penting yang di tiap video selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya, ketika misalnya mau bepergian jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat atau celana apapun yang sifatnya ketat. Dikarenakan apa? Jika kita duduk ataupun jongkok, bisa saja handphone akan tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Mengingat handphone ini sangat tipis ya, bezelnya sangat tipis, jadi jika tertekan, apalagi tertekan dengan agak berat ya, itu nanti bisa ada masalah pada LCD ya. Begitupun juga ketika kita tidur, jauhkan dari tempat tidur. Lebih baik letakkan di atas meja, intinya jauhkan dari tempat tidur, karena jika kita sanding ketika tidur ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur, dan tentu saja bisa berakibat fatal pada LCD. Bisa terjadi garis pada LCD, bisa terjadi shadow atau layar hijau pada LCD, atau bahkan LCD mati total seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau pengecasan. Jangan dicas melebihi waktu normal. Misalkan normalnya 2 jam penuh, itu ya 2 jam penuh dicabut. Jangan ditinggal tidur di malam hari. Dicas sambil ditinggal tidur di malam hari itu merupakan kesalahan yang fatal dan jangan sekali-kali dilakukan ya, karena bisa terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin dan berakibat handphone mati total. Itu yang ditakutkan. Jadi terkait dari kami, ketika malam hari misalkan mau tidur melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, kita cas saja. Misalkan ketika bangun jam 5 pagi dicas, kemudian setengah 7 mau berangkat kerja dicabut, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Mengingat HP ini tipis sehingga baterainya juga kecil ya, jadi 1,5 jam itu saya yakin sudah penuh ya, atau hampir penuh minimal. Itu lebih aman dari resiko overcharging ya, yang bisa mengakibatkan handphone mati total seperti itu. Meskipun ada pengamannya ya, meskipun di setiap handphone itu ada pengaman terhadap IC, tetapi pengaman itu tentu saja bisa jebol ya, seperti sungai. Jadi meskipun sungai itu dibendung, bendungan itu tetap bisa jebol. Begitupun juga mesin, meskipun mesin ini sudah ada pengaman dari overcharging, tetapi bisa saja itu jebol mengingat usianya seperti itu. Kemudian tips yang terakhir atau tips yang ketiga terkait dengan overheat ya. Jika terjadi panas berlebih, hentikan pemakaian, entah itu live streaming, gaming, atau merekam video dengan durasi yang panjang. Saran dari kami, jika digunakan dengan waktu yang panjang, durasi yang panjang, bisa beli cooler ya, atau pendingin. Banyak dijual di Shopee ya, biasanya ditempelkan di belakang sini, itu nanti akan mengeluarkan suhu dingin seperti AC ya. Nah itu untuk penggunaan jangka panjang ya, biasanya untuk merekam video dengan durasi yang panjang, kemudian bermain game atau live streaming seperti itu. Karena jika suhu panas dan tetap dipaksa untuk dipakai, itu nanti bisa beresiko terbakar pada IC CPU atau pada mesin dan berakibat handphone mati total. Lebih baik beli cooler ya, enggak mahal ya, kurang lebih 50.000 sampai 100.000, banyak di Shopee ya, seperti itu. Kemudian untuk touchscreen kita pastikan aman, semuanya dapat disentuh dengan baik. Kemudian kita lanjut ke LCD atau display ya. Sesuai dengan deskripsi juga, untuk LCD putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada noda penyakit di LCD. Warna abu-abu, kemudian ini warna hitam, warna merah, kemudian hijau, warna biru, kemudian gradasi, video gradasi, garis tidak ada yang putus, foto gradasi, dan kembali ke warna putih. Kita yakinkan aman ya. Kemudian kita lanjut ke LED atau notifikasi. Perhatikan pojok kiri atas, lampu notifikasi kedip-kedip menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker. Suara speaker juga aman ya, jernih. Kita lanjut ke speaker atas coba.
aman. Speaker bawah aman ya. Kita lanjut ke mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon 1 2, mikrofon bawah 1 2. Halo, tes mikrofon 1 2, mikrofon bawah 1 2. Aman ya, kedengaran. Kita cek ke mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2. Halo, cek mikrofon atas 1 2. Mikrofon atas bisa ya. Kemudian kita cek ke kamera ya. Kamera belakang dulu ada 3, kamera utama dulu. Ini kamera utama aman. Kamera 2 ini lensa zoom ya. Oke, lensa zoom juga aman. Kemudian kamera 3 ini lensa ultrawide. Ultrawide juga aman. Kemudian ke kamera depan. Kamera depan juga aman. Kemudian kita lanjut ke lampu flash. Lampu flash juga menyala. Kemudian kita lanjut ke beberapa sensor ya, sensor kompas. Oke ya, angkanya berubah. Kemudian sensor akselerometer, bolanya bergerak. Giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya bergerak ya, berubah. Kemudian sensor proximity ya, proximity juga normal, bisa on bisa off. Kemudian kita ke baterai juga masih hijau ya. Kemudian ke fingerprint. Untuk fingerprint kita tes langsung di keamanan ya. Kita cek di pengaturan keamanan, kita cek sidik jarinya ya. Nah, di sini kita setting pola dulu. Usahakan sidik jarinya bersih, tidak basah, tidak ada keringat ataupun tidak berdebu ya. Oke, kemudian klik selesai. Kemudian coba kita matikan HP-nya ya. Coba kita sentuh sensornya. Oke, nyala ya, sekali lagi. Oke, nyala, menandakan sensor sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya ya. Kita hapus pola dan sidik jarinya. Kemudian yang terakhir sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi cek saldo, tinggal kita tap aja di belakang. Oke, bisa membaca saldo e-money dari atau e-tol dari Bank Mandiri. Artinya NFC berfungsi dengan baik. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Untuk packing kita menggunakan double packing ya, seperti biasa. Jadi di luar ini ada, kita sudah siapkan kardus seperti ini. Jadi ini meskipun di luar kardus biasa, seperti tampak kardus biasa, tetapi di dalamnya ini sudah kita lapisi dengan styrofoam tebal ya. Jadi sekelilingnya sudah kita lapisi dengan styrofoam setebal 2 cm ya ini ya. Jadi sekeliling semuanya setebal 2 cm. Jadi ketika nanti di dalam kargo tertumpuk-tumpuk dengan paket, itu tidak langsung mengenai HP-nya. Jadi kalau kardus itu rawan penyok ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan packing.
Untuk privasi juga ya, ini nama produk kita gunting ya, biar kurir tidak tahu isinya apa, seperti itu. Dan perlu diketahui juga, meskipun video ini tayang di YouTube, tetapi ini tayang setelah barang diterima oleh pembeli ya. Jadi jika video ini tayang, berarti video ini sudah diterima oleh pembeli ya, untuk menjaga privasi dan keamanan selama pengiriman. Jadi untuk pembeli jangan khawatir ya, sebelum paket ini diterima dengan baik oleh Anda, oleh pembeli, maka video ini akan kami setting privat, hanya bisa ditonton oleh yang beli saja, seperti itu. Oke. Kemudian setelah barang diterima, baru kita setting publik, seperti itu ya. Oke, paket sudah kita packing dengan aman. Ini penampakan paket tampak atas, kemudian secara menyeluruh seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya, semoga selamat, diterima dengan baik, dan HP-nya bermanfaat. Amin.